Oke guys, welcome back to my channel. So, karena ini kasus Ibrahim Arif, kita pakai bahasa Indonesia ya guys ya. Itu. Ini pakai servis saya, so masih servis ya. Nih, analisis ke hukum dan prediksi putusan Rahmat Wibowo versus defendernya ada Ibrahim Arif gitu kan, dan Dwi Arifianti Nur Fajri alias Riri gitu ya. Yang saya bilang ini adalah Abu Lahab dan istrinya gitu kan, at the end of era gitu kan. Di zaman ringkasan ini kan, ini perkara ini berangkat dari peristiwa dari forum digital FOMO ya, Ashabul FOMO ini. Ibam juga Ashabul FOMO ini. September sampai Oktober 2023 gitu kan. Ibrahim Arif atau Ibam gitu, atau Goftek Edu gitu. Bukan diduga lagi, ngaku gitu kan. Untuk menegakkan Kausitas Hukum Rahmat Wibowo, menanggapi niat pelaporan polisi dengan posting hukum gitu, menggali riwayat digital lintas forum, melabeli korban toxic talent, dan mengkonfirmasi secara publik bahwa korban telah masuk personal blacklist gitu kan. Bukti tambahan, si Riri gitu kan, itu jadi Riri, itu si apa sih, Dwi Alfianti Rul Fajri gitu kan, serta Alika Diara gitu. Nah, sekarang ganti lagi tuh namanya tuh. Bukti baru dugaan gitu kan terhadap pihak ketiga gitu kan, mitra profesional korban gitu. Oh, dia nge-DM mitra saya gitu kan. Tuh. Ini jadi dua pihak ini. Si Ibam sama Rari gitu kan. Berdua tuh, sepasang gitu. Moga-moga satu aja, satu kerangkeng gitu ya. Nah, oke. Ini timelinenya September 2023 gitu kan. Terlapor menyatakan korban melebihkan kemampuan dan tidak memahami proses hukum gitu kan. Terlapor menanggapi niat korban, melaporkan polisi dengan menyebut pasal 45B UU ITE, lawyer on standby and resiko backfire gitu kan. Relevan terhadap tekanan psikologis dan prosedur hukum, tetapi tidak mau dibedakan dari ancaman pidana yang menulis sendiri gitu kan. Terlapor menggali riwayat posting forum lain menyebut korban coki, toxic talent, and it's a reality check gitu kan. Terlapor mengkonfirmasi korban telah masuk personal blacklist sejak awal berita keluar. Unggahan dari Ibrahim Arif tahun 2024 itu kan menyebut personal blacklist, hak mengevaluasi karakter orang terkonsekuensi atas kebebasan bicara, dan risiko tidak mempekerjakan orang yang dinilai toxic coworker. Mendukung pola kebiasaan si blacklist si Ibram ini. Gitu. Surat keterangan medis menunjukkan riwayat bipolar affective disorder, ADHD, gangguan tidur, segala pengobatan psikiatri. Statusnya sekarang fit to work gitu kan. Akun Alika Diara terlihat mengikuti korban sejak Oktober 2023 dan mengomentari pihak ketiga calon vendor dengan tuduhan bahwa korban sedang menghadapi dugaan harassment serius, verbal abuse gitu, serta menyatakan tautan kawal Rahmat Wibowo gitu, mendukung republikasi baru pada tahun 2023 2026, berpotensi membuka klaim baru terpisah di tahap riset tahun 2023 gitu kan. Akun dari gitu kan menanggapi unggahan LinkedIn korban gitu, komentar yang korban tidak menjadi pusat dunia mencari empati tapi tidak berempati, diminta diam dan disinggung dengan frase religius gitu kan. Terus berubah nama jadi Alika Diara gitu, tambah agar hubungan antara Riri Alika Diara Dwi dapat diterima gitu kan. Pihak yang dianalisis korbannya, penggugat Rahmat Wibowo, defendernya si Ibrahim Arif atau Ibam gitu kan, dan si Rari gitu. Dampak korban gitu kan, rasa terpojok, isolasi, tekanan mental, dan ketakutan bahwa profesionalnya hancur sebelum karya berkembang. Bukti medis memperkuat gitu kan, kondisi neuropsikiatri dan terapi farmakologi sih gitu kan, bahwa Ibrahim Arif menyebarkan diagnosis tetapi dapat membuktikan bahwa kemana pihak yang rentan gitu kan. Surat itu sekarang kooperatif gitu, menolak stigma bahwa korban itu tidak layak bekerja. Dampak bukti Juni terhadap kadaluarsa gitu kan. Ya sudahlah, anak kritis Riri gitu kan, Rara Riri gitu kan, harassment tapi buatnya
terhadap Dwi. Nggak terbukti ini, nggak mungkin nggak terbukti. Saya bisa buktikan. Rari, emang Rari gitu kan. Hukum terverifikasi. Perdata 1365, 1372, 1380 gitu kan. KUHP nih 433 pencemaran lisan dan tulisan ada gitu kan. 434 fitnah gitu kan. 436 penghinaan ringan di muka umum gitu kan. 438 441 ada UITE nggak aku ikut sih UITE di sini. Audit Davis Advocat gitu kan. Fakta yang mendukung korban kini lebih kuat gitu. Ada 4 screenshot dan 2 screenshot tahun 2024 tentang personal blacklist gitu kan. Bukti terkuat bukan sekedar kata kasar, melainkan gabungan antara pelabelan toxic talent, penggalian lewat digital dan konfirmasi personal blacklist dan kebiasaan publik Ibrahim Arif gitu kan. Metodologi penelitian pembuktian ini kan. Nih logika kausal nih. Logika kausal nih, komentar publik, persepsi komunitas negatif, reputasi profesional korban turun, dampak psikologis karir gitu kan. Tahun 2024 menunjukkan bahwa Ibrahim Arif emang menggunakan daftar pribadi sebagai basis evaluasi gitu kan. Ada lagi surat bukti medis satu ini hari ini juga sama ini kan. Bahkan komen-komen calon mitra gua ini kan. Kocak nih Rari nih. Korban, terlapor gitu kan. Terlapor pas terlapor opini, kebebasan berekspresi dan hak menilai risiko rekrutmen gitu. Blacklist persona sebagai sinyal sosial tuh. Kesehatan mental tuh. Vulnerable plaintiff bukan diagnosis sebagai stigma. Gitu. Perspektif Dwi gitu kan, publikasi baru gitu kan. Kocak nih si Rari ini ya. Nih. Putusan nih kan. Ada kayak gini, distribusi akhir ringan 20, sedang 42, berat 438 gitu kan. Gitu, outcome-nya ini. Kekuatan gitu, kelemahan gitu kan. Udah dari kadaluarsa gitu kan. Tapi Rari ini kocak nih Rari. Jalur litigasi perdata pidana gitu. Ini tuh. Nih. Aku sudah ngobrol-ngobrol dengan konsil gitu kan. Gitu. Don't worry about it. Gitu. Resiko backfire gitu. Astaga ya guys ya, personal blacklist. Gitu. Ini emang sering nge-blacklist si Bam Samson ya. Gitu. Sama, astaga ya guys ya, ini keterangan medis ada. Ini si Alika Diara. Rari gitu kan. Astaga ya guys ya. Rari gitu. Ya sudah. Rari. Gitu ya.